Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kelompok 8. Pada kali ini dari kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai tabel informasi. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Maulana Farhan Najib. Selanjutnya samping saya Ahmad Warsun. Selanjutnya di belakangnya Muhammad Salim Dito. Selanjutnya di sampingnya Ada Fadiloni Pradana. Untuk materi pertama akan saya sampaikan ya, penjelasan mengenai tabel informasi. Tabel informasi atau tabel simbol dibuat guna mempermudah pembuatan dan implementasi dari semantic analyzer. Tabel simbol ini mempunyai fungsi penting dalam proses translasi, yaitu yang pertama, untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Yang kedua, untuk membantu dan mempermudah intermediate code dan proses pembangkitan kode. Yang ketiga, menyimpan semua informasi dalam proses kompilasi. Hal di atas dapat dilakukan dengan menambah atau mengambil atribut identifier yang digunakan pada program melalui tabel informasi. Untuk mencapai fungsi tersebut dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut variabel yang digunakan pada program dari tabel. Atribut misalnya nama, tipe, dan ukuran variabel. Tabel simbol berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber, disebut sebagai tabel pokok atau tabel utama. Tabel pokok belum mengcover semua informasi. Untuk itu disediakan tabel lagi sebagai pelengkap tabel pokok. Untuk mengacu pada tabel simbol yang bersesuaian dengan suatu identifier tertentu, maka pada tabel pokok harus disediakan field yang bisa menjembatani identifier dari tabel pokok ke tabel-tabel lain yang bersesuaian. Untuk itu, pemilihan elemen tabel pada tabel pokok maupun tabel lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Posisi dan pembuatan dalam tabel simbol itu dibuat selama tahapan analisis leksikal. Entry index untuk variabel dalam simbol dibentuk oleh token string yang dihasilkan oleh scanner. Tahapan analisis sintaks menerima token-token yang memeriksa kebenaran sintaksis. Bentuk tersebut kemudian dianalisa untuk kebenaran semantik dan digunakan pada tahapan pembangkitan kode untuk menghasilkan sekumpulan instruksi objek kode. Elemen tabel informasi berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber. Nomor urut identifier menentukan nomor urut identifier dalam tabel simbol. Nama identifier berisi nama-nama identifier, yaitu nama variabel, nama tipe, nama konstanta, nama prosedur, dan nama fungsi. Tipe-tipe identifier berisi keterangan atau informasi tipe dari identifier yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Warsun. Oke, terima kasih. Masih di elemen tabel informasi. Itu ada objek time address yang mengacu ke alamat tertentu. Selanjutnya dimesti dari identifier yang bersangkutan. Ada nomor baris variabel dideklarasikan. Selanjutnya nomor baris variabel direferensikan. Dan terakhir filing. Oke, jenis tabel informasi. Tabel identifier berisi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Tabel array berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Tabel blok mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Tabel rel menyimpan elemen tabel bernilai rel. Tabel string menyimpan informasi string. Tabel display mencatat blok yang aktif. Tabel identifier memiliki field yang pertama adalah nomor urut identifier dalam tabel, nama identifier, jenis atau objektif dari identifier, prosedur, fungsi, tabel, variabel, konstanta. Tipe dari identifier yang bersangkutan
adalah integer, char, boolean, array, record, dan lain-lain. Left, kedalaman identifier tertentu. Hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama dengan pembentukan tree. Misal main program sama dengan level 0. File ini digunakan pada runtime untuk mengetahui current activation, record, dan variabel yang bisa diakses. Untuk identifier yang butuh menyimpan dicatat pula. Yang pertama, alamat relatif atau address dari identifier untuk implementasi. Informasi referensi atau acuan tertentu ke alamat tabel lain yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang diperlukan yang menerangkannya. Yang ketiga ada link, menghubungkan identifier ke identifier lainnya atau yang dideklarasikan pada level yang sama. Normal diperlukan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan reference berupa suatu variabel boolean. Oke. Contoh tabel identifier. Terdapat listing program sebagai berikut. Program A, variabel B dideklarasikan sebagai integer. Prosedur X, parameter Z, tipe datanya char, variabel C integer, dan begin. Tabel identifier akan mencatat semua identifikasi sebagai berikut: 0A 1B 2X 3Z 4C. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Fadli Doni. Oke, masih di contoh implementasi tabel identifier. Situ ada tab ID, array, 0, dimana isinya itu ada 0 sampai tab max of record. Nah, di dalam record itu terdapat beberapa isian, ada nama, tipenya string, link itu integer, OBJ itu object, tipenya types, ref sama dengan integer, normalnya boolean, levelnya 0 sampai max level, addressnya integer n dari record, dimana objek itu sama dengan konstan, variabel, prosedur, fungsi, dan tipenya sama dengan notif, integer, real, boolean, char, array, dan record. Tabel array memiliki vat nomor urut suatu array dalam tabel. Tipe dari indeks array yang bersangkutan, tipe elemen array, referensi dari elemen array, indeks batas bawah array, indeks batas atas array, jumlah elemen array, ukuran total array, total sys sama dengan atas sampai bawah plus 1 dikali elemen sys. Elemen sys ukuran tiap elemen. Tabel array diacu dengan file referensi pada tabel identifier. Contoh implementasi tabel array. Tab array sama dengan array 1 sampai tab mark of record, index type, elemen type sama dengan types, elemen ref, low, height, elemen sys, type sys itu dideklarasikan sebagai integer. Lalu n record dari record. Oke, selanjutnya tabel blok, dimana memiliki file nomor urut blok, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter atau parameter size, ukuran variabel size, class variable, class parameter. Contoh implementasinya itu tag block array 1 sampai tag mark of, recordnya adalah last var size itu dideklarasikan sebagai integer. Lalu ada in record. Lalu dari contoh listing program berikut, program A,
Variabel B dideklarasikan sebagai tipe integer. Ada prosedur X di mana parameternya C bertipe char. Terus di dalam prosedur itu dideklarasikan variabel C sebagai integer, begin programnya. Maka akan diperoleh untuk blok program A, las variabel itu 2, variabel sysnya 2. Dianggap integer butuh 2 byte. Ada las parameternya 0 tanpa parameter, parameter sysnya 0. Untuk blok prosedur X itu ada las variabelnya 4, variabel sysnya itu 2, las parameternya 3, parameter size-nya 1 karena char itu dianggap butuh 1 byte. Lanjutnya, lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan saudara Salim Dido. Selanjutnya adalah tabel real. Elemen tabel real adalah yang pertama nomor urut elemen, yang kedua nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Contohnya adalah sebagai berikut. Tab real dideklarasikan sebagai array yang isinya 1 sampai dengan nilai maksimum. Of real, pemikirannya adalah sebagai berikut. Setiap tipe yang dimiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Lalu ada tabel string. Elemennya adalah yang pertama nomor urut elemen, yang kedua karakter-karakter yang merupakan konstanta. Contoh informasi tabel string adalah sebagai berikut. Tab string dideklarasikan sebagai array mulai dari 1 sampai dengan nilai maksimum of string. Lalu terdapat tabel display. Elemen-elemennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor urut tabel. Yang kedua, blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Urutan pengaksesan yaitu tabel display, tabel blok, tabel simbol. Contoh implementasinya adalah sebagai berikut. Tab display dideklarasikan sebagai array yang isinya adalah 1 sampai nilai maksimum of integer. Interaksi antara tabel. Pertama kali tabel display akan menunjuk blok mana yang sedang aktif. Dari blok yang aktif ini akan diketahui identifier yang termasuk dalam blok tersebut. Untuk pertama kalinya, yang akan diacu adalah identifier yang paling akhir, kemudian identifier sebelumnya, dan seterusnya. Informasi suatu identifier ini mungkin belum lengkap. Untuk itu, dari tabel identifier ini mungkin akan dicari kelengkapan informasi dari suatu identifier ke tabel yang sesuai. Contohnya adalah tabel real, tabel string, atau tabel array. Ya, sekian itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.